Halo anak ibu semua, hari ini kita belajar himpunan ya. Nah, kita belajar tentang definisi himpunan dan penulisan himpunan. Apa definisi himpunan, nak? Ayo, siapa yang tahu? Coba. Himpunan adalah kumpulan atau sekelompok benda yang memiliki definisi yang jelas. Nah, tuh yang jelas ya, nak ya. Jangan yang tidak jelas. Kalau himpunan itu definisinya harus jelas. Loh Bu, berarti ada definisi yang tidak jelas Bu? Ada. Apa Bu contohnya? Nah, ini dia. Contoh definisi yang tidak jelas. Ada beberapa. Apa itu Bu? Ya, seperti tinggi. Nah, tinggi itu definisi yang tidak jelas. Kalau dia tidak dibarengi dengan seberapa tingginya. Tapi kalau dibarengi dengan seberapa tingginya, dia menjadi jelas. Misalnya, tingginya 150 cm lebih atau tingginya kurang dari 150 cm. Nah, itu menjadi jelas. Tapi kalau tidak ada seberapa tingginya dan dia cuma kata tinggi aja, berarti definisinya menjadi tidak jelas. Terus Bu, apalagi Bu? Ada lagi contoh definisi yang tidak jelas, yaitu kata cantik. Cantik ini merupakan definisi yang tidak jelas. Kenapa? Karena cantik menurut saya belum tentu cantik menurut anak ibu, ya kan? Coba. Ibu karena seneng banget nonton India, ibu bilang artis India tuh cantik-cantik. Tapi karena kalian gak seneng India, kalian senengnya film Korea, pasti kalian bilang, enggak Bu, artis Korea yang cantik-cantik, bukan artis India. Nah, tuh kan, jadi tidak jelas kan? Makanya kata cantik merupakan definisi yang tidak jelas. Terus, apalagi Bu yang definisi yang tidak jelas? Buas. Tuh, kata buas juga definisi yang tidak jelas. Kenapa? Karena, misal tuh, Bu Epa itu karena penakut. Bu Epa bilang, harimau itu binatang buas. Tapi karena anak ibu semua pemberani, anak ibu semua bilang, enggak Bu, harimau itu enggak buas Bu. Harimau itu binatang yang imut-imut Bu. Tuh kan jadi tidak jelas. Makanya kata buas menjadi definisi yang tidak jelas. Dan nanti kalau ada kata buasnya berarti dia bukan merupakan himpunan. Apalagi Bu? Ada lagi. Dan masih banyak lagi sih sepertinya contohnya. Tapi saya kasih contoh satu lagi, yaitu ganteng. Misalnya Bu Epa bilang, suami Bu Epa itu ganteng. Tapi kalian bilang, enggak Bu, artis Korea yang paling ganteng Bu. Bukan suami ibu yang paling ganteng. Tuh kan jadi definisi yang tidak jelas kata ganteng kan. Tuh, jadi masih banyak lagi definisi-definisi yang tidak jelas. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Oke, kita coba jawab ya. Di sini kita bisa menilai apakah kalian sudah paham apa belum. Contohnya, dari kumpulan benda atau orang di bawah ini, manakah yang merupakan himpunan dan manakah yang bukan himpunan? Yang A, kumpulan guru yang tinggi. Hayo, apa jawabannya? Nah, kumpulan guru yang tinggi itu bukan merupakan himpunan. Pinter anak ibu, bukan merupakan himpunan karena tidak ada tingginya seberapa, nggak ada, makanya dia bukan himpunan. Sekarang kita jawab yang B. Yang B, kumpulan aktor yang ganteng. Ayo, jawabannya apa? Iya, pinter anak ibu. Jawabannya bukan himpunan. Kenapa? Karena ganteng menurut ibu belum tentu ganteng menurut anak ibu. Pinter. Nah, sekarang kita jawab yang C ya. Kumpulan murid SMP Negeri 3 Gebang yang tinggi badannya lebih dari 150 cm. Nah, ini jelas dia bilang lebih dari 150 cm. Jadi walaupun ada kata tinggi yang tadinya tidak jelas, dia menjadi jelas karena ada kata lebih dari 150 cm. Dan dia ini merupakan himpunan. Pinter anak ibu. Sekarang coba kita jawab D ya nak ya. Oke.
Apa kata si D? Si D, kumpulan warna lampu lalu lintas. Nah tuh, apa ini jawabannya? Ayo. Ayo, apa? Iya, pinter sekali anak ibu. Warna lampu lalu lintas itu adalah himpunan. Kumpulan warna lampu lalu lintas itu himpunan. Kenapa? Karena jelas warna lampu lalu lintas siapapun yang ditanya ya merah, kuning, hijau. Ya kan? Kecuali orang buta warna ditanya makanya lain jadinya warnanya. Tapi kalau orang yang normal semuanya pasti bilang warna lampu lalu lintas itu merah, kuning, hijau. Makanya dia merupakan himpunan. Pinter banget anak ibu. Oke, sekarang kita sama-sama jawab yang E ya. Kumpulan hewan yang lucu. Nah, tuh himpunan apa bukan? Iya, pinter. Pinter. Iya, kumpulan hewan yang lucu bukan himpunan. Kenapa? Karena lucu menurut Bu Epa, belum tentu lucu menurut anak ibu. Ya kan? Pinter-pinter anak ibu. Siap plus tuh, pinter banget. Oke? Sekarang coba kita belajar tentang penulisan himpunan. Penulisan himpunan ada 3 cara. 3 cara penulisan himpunan apa itu, Bu? Yang pertama, dengan mendaftarkan anggotanya. Yang kedua, dengan kalimat atau kata-kata. Dan yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Dan ketiga penulisan ini punya ciri-ciri tersendiri, nak. Kalian harus perhatikan. Lihat, kalau dengan mendaftarkan anggotanya, kita perhatikan, ya udah daftarkan aja anggotanya apa aja, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi lihat, kita harus tahu aturan penulisannya. Penulisannya di awal nama himpunannya itu harus huruf besar. Di sini A. Kebetulan A. Loh Bu, apa cuman A aja Bu? Tidak. Bisa B, C, D, sampai Z boleh. Tapi wajib nulisnya huruf besar. Terus ada sama dengannya. Terus jangan lupa kurung kurawal dibuat. Kurung kurawal nak harus wajib. Kalau namanya himpunan harus pakai kurung kurawal. Tidak boleh pakai kurung biasa. Tidak boleh pakai kurung besar. Oke, harus kurung kurawal. Dan pembatas antara anggota himpunannya menggunakan koma. Itulah cara penulisan dengan cara mendaftarkan anggotanya. Terus kita belajar yang cara kedua ya, yaitu dengan kalimat atau kata-kata. Apa Bu? Ini dia. A sama dengan, buka kurung kurawalnya jangan lupa, 5 bilangan asli yang pertama. Ini dengan kata-kata contohnya. Terus apakah cuma itu Bu? Ada lagi. Misalnya A sama dengan himpunan 5 bilangan asli. Ingat ya, mereka bedanya apa? Kalau yang atas dia menggunakan tanda kurung kurawal, kalau yang bawah tidak menggunakan kurung kurawal. Tapi wajib yang bawah itu ada kata himpunannya. Ingat ya, tadi yang di awalnya harus huruf besar. Terus begitulah, itu tadi cara dengan menggunakan kalimat atau kata-kata. Terus kita masuk cara ketiga, cara penulisan ketiga. Apa itu Bu? Dengan notasi pembentuk himpunan. Oke, gimana caranya? Caranya dia nama himpunannya harus huruf besar, boleh A, kebetulan kita pakai A, B, C, boleh sampai Z tadi kan. Sama dengan buku kurung kurawal. A di mana A garis itu bacanya di mana? A di mana A lebih kecil dari 6. A elemen bilangan asli. Satu lagi bisa juga menjadi A di mana A lebih kecil sama dengan 5. A elemen bilangan asli. Nah, ada 2 cara itu ya. Ada 2 contohnya. Oke, tapi perhatiin. Kalau dengan notasi pembentuk himpunan itu cirinya, lihat cirinya salah satu ciri khasnya itu ada A di mana A. Kalau misalnya dia A, kalau bisa Z dia A, Z di mana Z gitu. Kalau misalnya X ya X di mana X. Nah, itu salah satu ciri khususnya kalau dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Jadi anak ibu harus ingat ya. Oke, pinter. Jadi kalau udah pinter, kita coba dulu ke contoh soal ya. Oke, apa contoh soalnya Bu? Contoh soalnya
Tuliskan dalam bentuk penulisan himpunan yang lain. Z di mana Z lebih kecil dari 10, Z elemen bilangan asli. Nah, coba anak-anak. Ini tandanya kalau Z di mana Z ini berarti dengan cara apa? Berarti ini dengan cara notasi pembentuk himpunan. Nah, berarti masih ada 2 cara lagi kan? Kalau kita disuruh menggunakan cara lain, apa itu cara yang lainnya? Ya, benar. Satu, dengan mendaftar anggotanya, dan cara berikutnya dengan kalimat atau dengan kata-kata. Bagaimana cara dengan mendaftar anggotanya? Ya, kita perhatikan ya. Dengan mendaftar anggotanya, katanya kan Z-nya lebih kecil dari 10, lebih kecil atau sama dengan 10, dan Z itu bilangan asli. Ingat nak, bilangan asli dimulai dari angka berapa? Iya, pinter. Dimulai dari angka 1. Bilangan asli dimulai dari angka 1. Makanya bilangan asli dimulai dari angka 1 dan dia lebih kecil sama dengan 10. Berapa aja anggotanya? Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, yang berikutnya adalah dengan kalimat atau kata-kata. Bagaimana cara penulisannya? Tuh, ingat Z sama dengan buka kurung kurawal 10 bilangan asli pertama, tutup kurung kurawal. Bisa juga lagi, satu lagi, Z sama dengan himpunan 10 bilangan asli. Ingat ya, yang satu pakai tanda kurung kurawal, tapi yang satu lagi tidak pakai tanda kurung kurawal, tapi jangan lupa kata himpunannya. Oke, baik anak-anak, terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Ingat, subscribe itu gratis loh. Dan jika ada pertanyaan, boleh